aplikasi pinjol terbaru di tahun 2026 dan tentunya aplikasi pinjol ini sangat mudah cair, langsung bisa cair ke aplikasi Dana. Dan aplikasi pinjol ini juga memiliki tenor yang cukup lumayan lama ya, yaitu sekitar 12 bulan. Dan juga di sini untuk di bagian pencairan pinjamannya juga sangat cepat banget. Dan tentunya di aplikasi pinjol ini teman-teman bisa langsung cairkan ke aplikasi Dana. Jadi untuk pencairannya juga menurut Mimin juga cepat banget teman-teman. Cuma sekitar 1-5 menit kalian bisa cairkan pinjamannya langsung ke aplikasi Dana. Lalu apakah benar adakah aplikasi pinjol mudah cair tanpa BI checking di tahun 2026 ini dan bisa langsung cair ke Dana? Kita bakalan buktikan di video kali ini untuk syarat melakukan pengajuan di aplikasi pinjolnya dan untuk melakukan pencairan di aplikasi pinjol ini apakah benar bisa melakukan pencairan ke aplikasi Dana. Dan tentunya yang paling terpenting menggunakan data busuk ataupun tanpa BI checking apakah benar-benar bisa cair. Kita bakalan bahas lengkap aplikasi-aplikasi pinjol yang memang 100% aman tanpa BI checking dan juga data busuk bisa cair ke aplikasi Dana. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Ini Panjul. Jadi di kesempatan video kali ini kita bakalan bahas dan rekomendasikan beberapa aplikasi pinjol yang 100% aman diawasi oleh OJK. Dan tentunya aplikasi pinjol ini apakah benar-benar tanpa BI checking ataupun data busuk bisa langsung cair ke aplikasi Dana. Nah sebelum kita masuk ke aplikasi pinjolnya, saya ingatkan kembali buat teman-teman semuanya yang mau ikutan untuk spesial giveaway 100.000 subscriber channel Ini Panjul dengan total hadiah 2 juta rupiah saldo dana gratis dan juga 2 unit HP Android. Pastikan kalian sudah like video ini lalu berkomentar sesuai dengan isi video di video kali ini. Karena untuk pengundian giveaway-nya nanti kita bakalan cari dari komentar. Dan di video ini juga ada dana kaget ya. Nanti kalian cukup lakukan scan untuk kode QR dana kaget di video kali ini yang ada di pojok sebelah kiri atas. Kalian nanti silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai karena untuk bisa scan kode QR dana kaget di video kali ini kalian bisa temukan untuk dana kagetnya di menit-menit rahasia. Dan di video kali ini saya bakalan berbagi saldo dana gratis ataupun link dana kagetnya dengan nominal Rp500.000 dan kita bakalan bagikan ke 50 orang pemenang. Nah, jadi di sini nanti teman-teman silahkan tonton video ini tanpa di skip-skip agar nantinya kalian bisa klaim ataupun scan kode QR dana kaget di video kali ini. Ada banyak sekali aplikasi pinjol yang ada di Google Play Store sehingga membuat teman-teman semuanya itu bingung mana aplikasi pinjol yang benar-benar sangat mudah cair di tahun 2026 ini. Jadi untuk itu di video kali ini saya bakalan merekomendasikan beberapa aplikasi pinjol yang mudah cair di tahun 2026 ini dan salah satu aplikasi pinjolnya bisa langsung kalian cairkan ke aplikasi Dana ataupun ke rekening bank. Nah jadi buat kalian yang lagi butuhin dana mendesak ataupun dana cepat, kalian bisa simak dan tonton video ini dari awal sampai selesai. Nah untuk aplikasi pinjol yang pertama yang bisa kalian manfaatkan ketika membutuhkan dana mendesak, teman-teman nanti bisa langsung aja download di deskripsi video ini ataupun kalian bisa langsung aja cari di Google Play Store. Nah untuk aplikasi pinjol yang pertama bernama aplikasi pinjol Adapundi Pinjaman Dana Cepat dari PT Info Teknosiaga. Nah nanti kalian bisa cek aja di deskripsi video ini untuk link dari aplikasinya. Nah di sini saya sudah mendapatkan limit pinjaman di aplikasi Adapundinya. Di aplikasi Adapundi ini saya memiliki tagihan yaitu dengan nominal Rp565.000 sekian dan di aplikasi Adapundi ini teman-teman bisa langsung melakukan pengajuan pinjaman dengan tenor yang cukup panjang dan juga limit pinjaman yang cukup besar. Kalian bisa lihat saya mendapatkan limit pinjaman dengan nominal Rp18.423.000 sekian teman-teman ya, dan tenornya di sini karena saya memiliki tagihan jadi tenornya cuma ada dari 6 bulan saja. Biasanya tenornya itu hingga 12 bulan. Dan untuk aplikasi pinjol yang pertama ini teman-teman bisa langsung cairkan ke aplikasi Dana ya. Nah di sini ada Dana, GoPay, OVO, ShopeePay. Jadi kalian bisa cairkan aplikasi pinjol yang pertama ini ke saldo e-wallet. Nah apa sih kelebihan maupun kekurangan dari aplikasi pinjol yang pertama ini?
Di sini kita bakalan bahas terlebih dahulu untuk kelebihan di aplikasi pinjol yang pertama ini. Nah, untuk aplikasi pinjol yang pertama ini, aplikasi pinjolnya itu sudah resmi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, jadi 100% aman. Lalu syarat melakukan pengajuan pinjamannya cukup menggunakan KTP dan juga dana bisa cair dengan cepat. Nah, yang selanjutnya bunga mengikuti aturan OJK, jadi tidak ada biaya bunga tersembunyi ataupun biaya tagihan tersembunyi, dan juga tidak perlu jaminan fisik ataupun agunan seperti sertifikat ataupun kendaraan. Nah, yang terakhir limit maupun tenornya itu hingga 100 juta rupiah dan tenornya juga fleksibel sampai dengan 12 bulan. Nah, untuk kekurangannya sendiri ada biaya administrasi ataupun biaya layanan yang akan memotong jumlah dana yang cair. Jadi ketika kalian melakukan pengajuan pencairan pinjaman dengan nominal tertentu, cairnya itu tidak sama. Lalu jika telat bayar, kamu akan dikenakan denda dan juga bunga keterlambatan. Nah, yang selanjutnya pengajuan bisa saja ditolak jika data kalian kurang valid ataupun skor kredit kalian buruk. Jadi aplikasi pinjol ini adalah aplikasi pinjol yang mengedepankan ataupun mengutamakan untuk data slik OJK kalian ataupun BI checking kalian. Nah, yang terakhir ketika skor kredit kalian buruk, keterlambatan akan tercatat pada slik OJK dan bisa merusak riwayat pinjaman kalian. Nah, jadi di aplikasi pinjol yang pertama ini kemungkinan kalian bakalan mendapatkan limit yang berbeda dan juga kalian bisa saja ditolak kalau kalian melakukan pengajuannya dengan data busuk ataupun data yang tidak valid, teman-teman. Untuk aplikasi pinjol yang kedua ini bernama aplikasi Samir, pinjaman daring yang bisa kalian lakukan pencairan pinjamannya dan juga kalian bisa cairkan ke aplikasi Dana ataupun ke rekening bank. Di aplikasi Samir ini pinjaman online mudah cair di tahun 2026 ini saya memiliki limit kredit 2.900.000 sekian ya. Nah, di sini kita bisa klik di bagian pergi dan di aplikasi pinjol Samir ini teman-teman bisa mendapatkan limit yang berbeda-beda dan juga untuk mendapatkan limit pinjamannya tergolong sangat mudah teman-teman ataupun sangat mudah untuk di ACC. Dan untuk di aplikasi pinjol ini kalian nanti bisa cairkan ke rekening bank ataupun ke saldo Dana dan memiliki tenor yang cukup panjang yaitu 180 hari. Lalu apa kekurangan maupun kelebihan di aplikasi pinjol Samir ini? Nah, untuk di aplikasi pinjol Samir ini memiliki kelebihan yang pertama, sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga data pribadi kalian sudah terjamin keamanannya. Lalu selanjutnya pengajuan pencairan hingga pembayaran cicilannya dilakukan secara digital via aplikasi. Lalu yang selanjutnya bunganya juga transparan karena sudah resmi diawasi oleh OJK. Suku bunga dijelaskan di awal sesuai ketentuan platform resmi ataupun aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada rata-rata cicilannya seperti ini. Lalu bunga maupun di bagian biaya layanannya bakalan dijelaskan langsung tanpa tersembunyi. Yang selanjutnya limitnya juga bervariasi dengan syarat dan pengajuan yang tidak rumit teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan data pribadi kalian masing-masing. Dan untuk kekurangannya sendiri, suku bunga dihitung harian. Jika dihitung dengan jangka yang panjang, kalian di sini mungkin merasa lebih mahal dibandingkan pinjaman bank konvensional. Dan yang selanjutnya yaitu maraknya penipuan yang mengatasnamakan customer service Samir dengan modus salah transfer ataupun meminta nomor rekening via WhatsApp. Dan yang selanjutnya yaitu pengguna baru biasanya mendapatkan limit kecil dan limit besar hanya diberikan kepada nasabah terpilih. Dan untuk kekurangan selanjutnya yaitu ada biaya denda dan resiko penagihan jika Anda telat membayar cicilan. Jadi kalian pikirkan masing-masing jika ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol yang kedua ini. Nah, untuk aplikasi pinjol yang ketiga bernama aplikasi pinjamin kredit dana dari PT Progo Puncak Group teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi pinjol ini juga saya sudah mendapatkan limit bahkan sudah melakukan pengajuan pinjamannya. Nah, di aplikasi pinjol ini saya kemarin itu mendapatkan limit pinjaman sekitar Rp7.700.000 dan sudah saya lakukan pencairannya. Nah, di sini kalian bisa ajukan sekarang seperti ini di aplikasi pinjol yang ketiga ini ataupun pinjol yang terakhir, limitnya juga cukup besar teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa cicil hingga 12 bulan karena di sini saya memiliki tagihan jadi untuk tenornya itu cuma ada yang 6 bulan saja. Nah, apa sih kelebihan maupun kekurangan di aplikasi
aplikasi pinjol yang ketiga ini, yaitu pinjol pinjamin. Nah, kita bahas dulu di bagian kelebihan pinjol pinjaminya. Yang pertama, kalian cukup membutuhkan KTP saja, tidak perlu jaminan barang ataupun jaminan yang lainnya. Jadi kalian daftar ataupun mengajukan limit pinjamannya cukup menggunakan KTP saja. Yang selanjutnya, dana masuk ke rekening dalam waktu singkat setelah disetujui. Jadi pencairan ataupun proses pencairan pinjamannya cuma hitungan menit saja. Lalu yang selanjutnya ataupun kelebihan selanjutnya, biaya layanan dan bunganya dijelaskan secara awal. Jadi kalian juga bisa mendapatkan diskon bunga pinjaman harian teman-teman di aplikasi pinjol pinjamin. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu bunga harian, jangka waktu maupun tenor, dan denda tertulis jelas di perjanjian pinjamannya. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan pinjol pinjaminya. Yang pertama adalah suku bunga harian berkisar antara 0,02% sampai 0,3% per hari. Jika dihitung ini jauh lebih tinggi dari bank biasanya. Nah, yang selanjutnya ataupun kekurangan selanjutnya yaitu jangka waktu pelunasan relatif pendek antara 90 hari hingga 270 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu limit pinjaman awal biasanya kecil. Kalian cukup perlu menaikkan skor kredit untuk mendapatkan limit pinjaman tinggi. Yang selanjutnya ataupun kekurangan selanjutnya, jika telat membayar, denda akan terus bertambah dan menumpuk terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu adalah cocok untuk dana darurat tetapi berbahaya jika dipakai untuk gaya hidup. Pastikan kalian selalu bijak dalam melakukan pinjol di pinjaman yang pertama maupun pinjaman yang kedua. Nah, jadi itu adalah pinjol yang memang benar-benar 100% aman yang sudah resmi diawasi oleh OJK. Kalian bisa memanfaatkan pinjaman tersebut ketika lagi membutuhkan dana mendesak ataupun dana instan. Dan video ini bertujuan sebagai referensi dan juga edukasi informasi dan bukan ajakan untuk melakukan pengajuan di pinjol tertentu. Pastikan kalian tetap bijak dan pahami resiko dan selalu cek legalitas pinjaman di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Dan penting kalian perhatikan, pertimbangkan hukum pinjaman berbunga sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang bisa kalian manfaatkan ketika membutuhkan dana mendesak dan juga 100% aman diawasi oleh OJK. Nah, jadi seperti itu dulu untuk di video kali ini. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.